Kalau tidak mau cong gedungnya, jangan hanya melihat si Anu punya gedung walet bagus, kayak gitu lalu dia bangun gedung walet. Nah, kalau dulu memang iya, karena seperti dikatakan Pak Lukman tadi adalah walet mencari gedung. Iya. Kalau sekarang enggak. Jadi ini mungkin ada kekeliruan, bukan kesalahan ya. Ada kekeliruan di dalam menyikapi terkait mengenai suara ya. Justru ketika kita berada di area perang-perangan seperti ini, perang suara, gedung ini berdempet-dempetan. Nah, ketika gedung-gedung yang lain ini menaikkan volume yang keras, justru malah harus kita. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe dan download aplikasi Mersualet sekarang juga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita saat ini berada di daerah Kutai Barat, Kalimantan Timur. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe Markas Walet karena di sini akan ada banyak sekali edukasi-edukasi tentang budidaya walet. Ya, di samping saya ada salah satu pemilik gedung walet yang di belakang saya dan di depan saya. Nanti ada gambarnya. Nah, ini mungkin boleh perkenalan dulu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Idham Shah, pemilik gedung walet yang berada di desa Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Untuk yang di samping jauh saya sana, nah ini tidak ada yang tidak tahu Master Lukman. Apakah perlu perkenalan, Master? Tidak perlu ya kayaknya. Ya. Oke. Dan kita juga sekarang melakoni atau melaksanakan cek gedung walet dari alumni seminar Markas Walet di Samarinda kemarin, yakni Bapak Idham. Bapak Idham bacanya ya Pak, bukan Idam ya Pak. Idham. Tapi kata Bapak, orang-orang banyak bilang Idam. Paling nggak gampang kan diucap idam itu. Iya. Nanti saya hamil. Oke Pak, tahu dari mana Pak tentang seminar budidaya walet ini Pak? Dan kenapa ingin ikut Pak? Pertama saya pernah menggunakan parfum yang diproduk oleh Markas Walet. NH3 Super. Ya, NH3 Super. Saya sering browsing di internet. Saya banyak melihat kegiatan-kegiatan itu. Nah, pada saat kemarin saya ada salah satu teman saya menceritakan ada seminar kayak gini yang di Samarinda dilaksanakan oleh Markas Walet. Nah, saya langsung menelpon karena saya pernah punya kontaknya Markas Walet. Nah, saya telepon, akhirnya benar, akhirnya saya mendaftar. Dan menurut saya ini sangat penting sekali bagi masyarakat yang ingin membangun, yang sangat penting ini, sehingga tidak akan merombak lagi gedung-gedungnya dia. Jadinya dia kalau dia membangun, dia punya pengetahuan tentang bagaimana cara mengelola budidaya walet, sehingga dia bisa menerapkan ilmu yang dia dapat ke gedung dia, sehingga tidak perlu lagi ada rehab segala macam itu, sehingga tidak banyak mengeluarkan biaya yang terbuang kayak gitu. Nah, oke. Nah, itu. Dari sini Pak ke tempat Samarinda kemarin Pak, acara itu berapa waktu Pak perjalanan? Perjalanannya dari Samarinda 5 jam perjalanannya. Cukup jauh dan cukup melelahkan kayak gitu. Oke. Jalannya juga. Jalannya apa bilang Pak Lukman? Turbulensi. Nah, Kayak pesawat ya.
Tapi kalau pesawat turbulensi dikit kita udah Opot udah jawab. Kalau ini masih anteng-anteng aja. Ini Pak, kalau saya lihat Pak di sekitar sini banyak sekali gedung walet RBW yang dibangun ini Pak. Ini karena di daerah sini tuh daerah sentral Pakan ya Pak sebenarnya Pak. Ya kemarin sebenarnya saya pernah punya gedung, satu gedung pertama saya juga tidak menghasilkan, boleh dikatakan cong kayak gitu. Habis itu saya membangun gedung, saya menggunakan kayak boleh dikatakan konsultan, cek area lokasi, benar enggak gedung ini yang mau saya bangun di lokasi saya ini lintasan walet, harus itu punya apa namanya tuh pakannya walet. Oke. Ya, Oke, dan kita ke Master Lukman. Nah, menurut Master Lukman bagaimana cara kita menyikapi misalnya ingin membangun rumah walet di area yang sangat kompetitif sekali dan sepertinya area pakan karena kemarin sore itu sepertinya banyak sekali burung di sini ya Master ya. betul. Banyak sekali, dan bagaimana menyikapi kalau ingin membangun rumah walet di daerah yang padat populasi seperti ini Master. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat pagi sahabat Marsat Walet Indonesia. Kita berada di lokasi gedung waletnya Pak Idham di Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ya. Kebetulan kita langsung sidak juga setelah seminar kemarin ya. Setelah seminar kita langsung sidak gedungnya Pak Idham dan melihat progresnya seperti apa. Dan ini yang pertama kali juga tim Markas Walet datang ke Kutai Barat melihat kondisi situasi gedung walet yang ada di Kutai Barat ternyata luar biasa ya. Cuman di sini ada sedikit pembeda dengan wilayah-wilayah lain. Yang pertama di Kutai Barat ini dominan ya 90% ya. 90% bangunan waletnya itu terbuat dari bahan kayu ya. Karena kenapa? Nah di sini mudah kayunya mudah didapatkan. Terus yang kedua para petani-petani walet ini mereka mencari kayu sendiri, ngolahnya sendiri, lalu kemudian bikin di gedungnya sendiri, jadi bisa meminimalisir biaya untuk pembangunan gedung waletnya. Nah cuman saya melihat beberapa beberapa gedung walet di seputaran Kutai Barat yang kita lewatin kemarin ini sepertinya memang kurang perawatan dan pemeliharaan seperti itu, sehingga mungkin banyak gedung-gedung di sini yang artinya tidak sesuai dengan harapan, tidak maksimal, sehingga gedung-gedung tersebut agak kesulitan untuk merekrut anak-anakan burung walet. Jadi sebenarnya di kecamatan itu luar biasa ya, populasi burung walet itu sangat-sangat luar biasa. Lalu kemudian sumber pakan juga luar biasa sekali. Nah teknik yang memang harus digunakan untuk di area perang-perangan di sini, ini perang-perangannya luar biasa ini. Ini adiknya Samuda ini ya. Kalau kita mau bicara mengenai kompetitornya atau gedung-gedung walet yang ada di Kutai Barat ini 11-12 dengan Samuda ya. Nah cuman yang harus kembali lagi ke pola bahwa untuk membangun gedung walet di area populasi atau area sentral peran suara, ini betul-betul teknik dan trik yang harus dilakukan dari awal. Itu adalah bagaimana merancang atau mendesain sebuah gedung itu dengan membuat standarisasi kenyamanan dan keamanan burung walet dulu. Karena kenapa? Ini kompetitornya sudah sangat luar biasa. Beda ketika misalkan kita membuat satu gedung di area populasi, kemudian sentral pakan, kemudian gedung kita berdiri tunggal. Saya rasa teknik-teknik yang memang harus diterapkan di dalam gedung itu tidak menjadi satu
acuan standar yang harus didahulukan. Karena kenapa? Yang pasti burung walet yang akan cari kandang. Nah, tapi terbalik nih di posisi Kutai Barat ini gedung walet ya luar biasa banyaknya, populasi juga luar biasa banyaknya. Nah, sekarang bagaimana peran teknik di dalam gedung ini agar supaya itu bisa merekrut anakan-anakan burung walet ketika masuk di dalam gedung, lalu kemudian beradaptasi, lalu kemudian merasakan dan membandingkan kondisi gedung yang di mana burung waletnya itu lahir membandingkan dengan gedung kita misalkan. Ketika dia merasakan situasi dan kondisi yang nyaman di dalam gedung kita, pasti burung walet itu akan tinggal di dalam gedung kita. Nah, namun jika standarisasi nyaman, aman di dalam gedung kita itu tidak disukai, maka tentu burung walet yang lahir di gedungnya, walaupun dia tidak memiliki standarisasi yang nyaman, pasti dia akan tetap memilih kembali ke sana. Maka di dalam merancang sebuah gedung di area populasi, kemudian area peran suara, yang harus kita utamakan adalah bagaimana memaksimalkan standarisasi nyaman, aman di dalam gedung dulu, lalu kemudian bagaimana semua faktor-faktor atau variabel penentu di dalam gedung, khususnya tata ruang, tata suara, pencahayaan, lalu kemudian bagaimana kita memikat penciuman burung walet itu dengan menggunakan aromatik, sehingga burung walet ini memiliki kesan pembeda dengan gedung-gedung yang lain, dengan gedung kita. Seperti itu untuk sementara waktu. Dan saya lihat memang kalau di daerah sentral populasi, terus daerah yang banyak dengan kompetitornya, Master, itu kira-kira apakah kenceng-kencengan suara, Master, kira-kira? Ya, jadi ini mungkin ada kekeliruan, bukan kesalahan ya. Ada kekeliruan di dalam menyikapi terkait mengenai suara ya. Justru ketika kita berada di area perang-perangan seperti ini, perang suara, gedung ini berdempet-dempetan. Nah, ketika gedung-gedung yang lain ini menaikkan volume yang keras, justru malah harus kita menyikapinya itu dengan suara yang lembut. Karena mereka akan stres dengan suara-suara besar itu. Jadi artinya bagaimana kita mengatur volume suara, baik itu suara panggil, suara tarik, dan suara inap yang kita letakkan di gedung kita itu. Nah, ini kita harus jangan sampai betul-betul perang gitu kan. Biarkan mereka berperang. Posisinya gedung kita ini harus ada pembeda suara dengan gedung yang lain yang lebih besar. Kita harus lembutkan karena mereka akan bosan dengan suara-suara yang besar dan bising itu. Siap. Nah, terus Pak Idham. Nah, ini kembali ke Pak Idham. Ini yang didapat di seminar, yang digambar dan apa yang di dalam rumah walet ini, apa aja Pak bedanya Pak? Setelah dibantukan kami gambar denah tata ruang tata suaranya, Pak Idham. Baik, terima kasih. Ya, kalau kita melihat yang didesainnya oleh Markas Walet dengan kenyataan yang ada di lapangan di gedung saya yang baru, ya jauh sekali berbedanya kayak gitu. Makanya saya dari awal tadi bilang membangun gedung walet ini tidak hanya bisa kita membangun ada tanah kosong di belakang rumah kita, langsung kita bangun gedung. Kalau dulu mungkin iya, 20 tahun yang lewat mungkin iya, tapi pada saat ini tidak bisa lagi begitu. Jadinya kita harus betul-betul mencari tempat, benar ndak ini sentral pakan walet, ini benar ndak jalurnya walet cari makan, dia berangkat ini, dia habis itu dia pulang lewat sini, baru nanti tata ruangannya yang benar, lalu itu penataan Twitter yang benar. Kalau selama ini kita hanya sekat aja, sekat nih gedung kita 12 meter, kita sekat
4 meter. Sekatnya bukan sekat-sekat begitu saja, tetapi ada aturannya. Habis itu meletakkan suara Twitternya juga ada aturannya. Kalau saya melihat kemarin waktu Pak Lukman ini ke gedung saya, dia juga menyatakan gedung saya kayaknya suara ini ke LMB tidak sinkron. Nah, tidak fokus. Nah, untuk sinkronisasinya ini harus menggunakan senter, arahnya pecernya ke LMB. Nah, itu kalau kita tidak mengerti, jadinya kalau menurut saya, kalau tidak mau cong gedungnya, jangan hanya melihat si Anu punya gedung walet bagus, ya itu lalu dia bangun gedung walet. Nah, kalau dulu memang iya, karena seperti dikatakan Pak Lukman tadi adalah walet mencari gedung ya. Kalau sekarang enggak, beda gedung yang mencari walet. Nah, itu yang jadi permasalahannya tuh. Kalau yang seminar-seminar yang lalu ya, kita kan sudah melaksanakan 29 kali seminar mungkin dan webinar berkali-kali. Orang yang paling beruntung itu adalah yang belum punya gedung walet terus ikut seminar, itu akhirnya dari nol itu akan tersetting dengan mantap seperti itu, tidak ada reaksi. Dia punya ilmunya tadi. Oke. Dan Pak Idham ini juga kalau saya lihat punya jiwa seni yang tinggi sekali, presisi kesempurnaan yang tinggi sekali. Nah, semalam Pak Lukman itu menggambar. Nah, kata Pak Idham, ini 3 hari selesai, ini saya kerjakan sendiri. Ketika kita gambar ya, dengan kerumitan yang luar biasa ya, karena ukuran gedungnya 8 kali 32. Nah, itu dengan kerumitan yang tinggi, akhirnya tidak jadi 3 hari garapnya itu. Hanya seminggu 2 minggu. Minimal itu ya seminggu atau 2 minggu. Karena memang kerumitan, dan Pak Idham ini nggak masalah rumit, asal presisi, asal baik posisinya itu mantap. Itu lebih suka daripada yang asal-asalan ya Pak Idham. Ya, karena saya berpikiran begini, ini adalah benda hidup, dia butuh kenyamanan. Nah, sama dengan manusia, cuma ini tidak punya akal yang nggak ada ya. Iya. Nah, tapi kayak karena suhu dia butuh 29 kayak gitu ya kan, kenyamanan kelembapan dia butuh maksimal 28 ya kan. Nah, itu habis itu dia jangan diganggu oleh predator. Nah, ini sama dengan manusia. Coba kalau kita tinggal di satu tempat, kalau kita di samping kita, tetangga kita tidak sinkronisasi, tidak enak kan? Atau kita punya musuh, tidak enak. Nah, sama dengan manusia, makanya dibuatlah yang indah, yang nyaman, kayak gitu di dalamnya itu yang bersih, insya Allah akan berhasil. Nah, memang burung walet dan hewan-hewan lain memang sebenarnya tidak akalnya tidak sejernih manusia ya Pak. Ya. Tapi semua hewan pasti memiliki sense atau rasa keamanan. Ya, rasa nyaman. Rasa nyaman itu pasti. Walaupun mereka tidak punya pikiran sejernih manusia, tapi mereka yang tidak kita mengerti apa yang dia pasti cari hal-hal yang aman dan nyaman. Semua hewan pasti seperti itu. Ya. Dan menurut Master Lukman juga, untuk gedung yang jumbo ini model penyekatannya seperti apa Master? Apakah belah ruangan atau ruangannya banyak atau bagaimana Master? Ya. Jadi kemarin kita masuk ke gedung waletnya Pak Idham, karena ada 2 ya, gedung kembar ya ukuran jumbo, gedung kembar ukuran jumbo. Nah, yang kita sidak kemarin ini mulai dari lantai 6, lantai ini kan 6 lantai ya. Di lantai 6-nya ada lantai mini. Ya, kemudian 5, 4, 3, 2, 1. Nah, itu standar ukurannya. Kemarin waktu masuk di dalam itu, saya masih melihat gedung ini walaupun ada penyekatan di dalam itu masih terkesan lot ya. Masih terkesan lot walaupun ada beberapa penyekatan yang dilakukan. Namun penyekatan ini hanya untuk membatasi saja, tapi bukan berarti menimbulkan rasa nyaman, hanya membatasi ruang gerak saja burung waletnya di dalam, sehingga jalur manuver burung walet di gedung yang berukuran 8 kali 32 ini itu proses tata ruangnya itu masih terkesan lot. Kemudian dari jalur manuver burung walet dengan adanya 2 LMB yang disiapkan di area menara void,
karena voidnya ukurannya 8 meter. Oleh karena itu harus kita melakukan perhitungan jarak tempuh, manuver, dan kemudian bagaimana kita menggiring burung walet ini tidak terlalu jauh jarak terjunnya untuk menemukan pintu lar masuk ke posisi ruang inap. Nah, kemarin kita sudah lakukan analisa terkait LMB, kemudian terkait jarak terjunnya, lalu kemudian dari tim markas walet merancang tata ruang yang memberikan kemudahan akses, memberikan kemudahan manuver kepada burung walet nanti yang akan masuk untuk beradaptasi, sehingga ketika memasuki ruang inap dengan menggunakan 2 jalur lintas yang kita sudah rancang di dalam ini, maka proses untuk menemukan ruang inap yang nantinya akan dibuat di dalam gedung itu akan memudahkan burung walet ketika dia akan memasuki ruang inap, dan ketika ingin keluar atau burung waletnya ingin keluar kembali ke area void, mereka tidak akan mengalami kesulitan karena pencahayaan dari 2 sisi, karena gedung ini menggunakan 2 menara, maka dengan desain atau settingan pencahayaan dari 2 menara yang ada di gedung ini, itu pencahayaannya kita biaskan sampai ke ruang tengah. Di ruang tengah kita akan buatkan ruang transit pembagi. Nanti burung waletnya nanti akan bergerak ke sana untuk mengejar suara tarik. Dari suara tarik pembagi nanti itu akan mengarahkan burung yang mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke belakang atau ke samping. Nah, terserah nanti burung waletnya menilai dan kemudian merasakan di ruang mana nanti yang mereka akan menemukan rasa yang nyaman, aman untuk tinggal dan bersana. Oke, siap. Terima kasih. Nah, mungkin itu saja untuk kita podcast di daerah Kutai Barat ini. Semoga Pak Itham rumah burung waletnya, RBW-nya, gedung waletnya ini semakin bertambah Pak isinya Pak. Terima kasih. Dan mungkin 1 tahun, 2 tahun atau beberapa tahun lagi misalnya, atau ada kesempatan lagi ke sini, nanti kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Harapannya ini selalu saya sampaikan. Biasanya kalau RBW-nya ini gagal Pak, biasanya ngabari terus Pak, wah ini gagal. Nah, tapi yang berhasil ini Pak hilang. Yang berhasil ini hilang. Tiba-tiba ketika di calling ya, ketika di calling, wah Panen sekarung. Alhamdulillah, amin. Dan itu biasanya bukan hilang sebenarnya, lagi senang aja Mas ya. Senang. Lagi senang. Lupa ngabari yang membuat senang. Oke, mungkin itu cukup dari kami, dari tim Markas Walet bersama saya dan tim, bersama Master Lukman juga dan saya Pak Itham Syah. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Oke.